Cara menggunakan setrika uap boiler. Di sini ada 3 keran di atas. Nih ada 3 keran. Ini posisi ketutup, tiga-tiganya ketutup. Kalau kebuka itu ke atas semua. Posisinya itu ke atas semua, ya. Nah, ini yang kayak jam atau pressure indicator. Nah, ini nanti yang menentukan tekanan minimalnya berapa bisa dipakai itu kalau jarumnya itu udah di angka 2 atau jam 12 siang. Ini fungsi minimal uapnya bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Yang ini namanya safety valve, katup pengaman. Jadi di mana dia tekanan udah maksimum, dia tuh ngebuang sendiri otomatis. Biasanya itu kondisi tekanan itu kurang lebih di angka 2,5 atau di 3 bar. Itu tekanan maksimal dia biasanya udah bisa langsung ngebuang otomatis. Tandanya tekanan udah mencukupi dan bisa dipakai buat nyetrika. Nah, terus di sini ada namanya itu kaca ukur level air. Ini yang menentukan nanti level airnya, tinggi airnya di mana dan berapa banyak airnya. Nah, maksimal pengisiannya itu dari atas ke bawah kurang lebih itu 1 jari atau enggak mungkin 2 senti. Nah, segini itu maksimal ya. Jangan dipulin sampai airnya itu full masuk ke atas, apalagi sampai kita nggak tahu posisi dia tuh maksimal atau enggak. Nah, di sini tuh kita kasih ukuran maksimal itu kurang lebih 1 jari. Nih, 1 jari itu maksimal ukurannya. Nah, kalau airnya mau habis itu kurang lebih di bawah itu ke atas itu 1 jari juga. Nah, ini kalau airnya udah di atas nih, di sini nih kurang lebih di sini itu 1 senti dari bawah ke atas itu airnya minta diisi, ya. Jadi harus sering diperhatikan. Air di sini harus sering diperhatikan karena ini yang menentukan nanti air masih banyak atau udah mau habis. Jangan sampai nanti air kehabisan dan itu berbahaya, ya. Jadi kalau kita masak terus air di sini, kalau kondisi airnya udah habis itu bahaya, bisa jebol tabung dalamnya. Di sini ada keran pembuangan. Ini fungsinya buat ngebuang air di tabung dalam sini. Jadi air di tabung ini jangan diendapin sampai besok. Jangan disimpan di sini. Jadi kalau udah tutup laundry wajib dikuras, dibuang lewat sini. Kondisi ngebuangnya pun nanti harus dilihat dari sini juga. Jadi tekanan itu harus balik lagi ke nol. Jangan ada tekanan. Jangan ada tekanan baru. Kalau dia masih ada tekanan, jangan dibuka lewat sini. Jadi tunggu tekanannya nol dulu, baru dikuras lewat sini. Nah, sekarang cara penggunaannya, cara kita kalau kita mau masak air, mau ngisi ke tabung boiler ini. Nah, ada tahapannya. Yang pertama, keran tiga ini kita buka dulu semuanya. Posisi ke atas kayak gini, ini ngebuka. Buka dulu semuanya, ngisi airnya nanti lewat sini. Nah, ngisi airnya lewat sini yang ada corongnya. Ini buat ngisi air. Nanti lihat takaran airnya udah sampai mana. Takaran airnya udah sampai mana. Kalau dia airnya udah kelihatan naik. Nah, nanti kebutuhan air di sini juga kebutuhan untuk nyetrikanya itu disesuaikan. Kalau emang belum banyak ya jangan banyak-banyak dulu, isi separuhnya dulu. Kalau emang udah banyak ya terserah mau isi full nggak masalah, tapi jangan dipulin. Harus ada takaran maksimalnya. Di sini ada nanti kurang lebih kasih gap atau enggak kasih ukuran kurang lebih 2 senti dari atas ke bawah, ini maksimal ngisi airnya. Jadi di sini tuh harus ada ruang kosong buat dia nampung uap. Buat ada ruang kosong itu buat nyimpan uap, buat nanti supply keluar dari sini. Nah, keran ini nanti itu yang menyuplai uapnya. Nah, ini lari nanti ke selang. Nah, dari sini lewatnya nanti kayak gitu. Nah, setelah kita masukkan air ke sini, terus di sini takarannya kita udah isi, anggap separohnya, tutup lagi semuanya, ditutup semuanya, terus nyalain kompornya, tunggu sampai tekanan itu dia di posisi angka 2 bar atau enggak 30 psi atau enggak arah jam 12 siang. Nah, ini tekanan minimal bisa dipakai. Nanti cara pakainya gimana kalau udah tekanan nyampe 2? Buka keran yang ada selang ke setrikanya. Buka keran yang ada ke selang setrikanya. Buka ke atas full. Yang 2 ini gak usah dibuka. Jadi ini aja satu yang ada selangnya. Nah, yang ada selangnya ini nanti yang lari ke setrika itu dia udah masukin uap. Nah, nanti ada cara lagi buat penggunaan di kepala setrikanya.
Nah, kalau tekanan tadi udah sampai di angka 2 itu, ini kan dibuka. Nah, ini dibuka, ini kan lari nanti ke setrika, masuk ke kepala setrika. Nah, nanti posisinya itu si setrikanya itu kita pencet kalau dia masih keluar uapnya masih basah, masih ngeluarin air, netes-netes. Nah, caranya gimana? Nah, si uap yang di sini, yang si uap udah masuk ke kepala setrika ini kita buang dulu, kita drain, kita buang dulu nih. Ini posisi ngebuangnya ke depan. Posisi ngebuang ke depan dibuka dulu, nanti ini yang selang buangan ini nanti lari tuh ke bawah ke galon atau enggak ke ember. Nah, ini buat fungsinya itu buat ngetrap, buat ngejebak air yang masuk ke kepala setrika itu kebuang ke bawah. Nah, sambil kita pencet-pencet sampai uapnya itu posisi dia udah nggak ada airnya, udah kering. Udah kering, kurang lebih mungkin 10 detik, udah kita pencet-pencet. Nah, udah aman, udah gak ada airnya, udah kering. Nah, si keran ini kita tutup lagi sampai mentok ke belakang, tutup, mentok. Nah, tetap kasih bukaan lagi sedikit, satu putaran aja, tetap satu putaran buka. Nah, kurang lebih begitu. Itu buat tetap dia menstabilkan kondisi uapnya itu biar kering dan airnya itu nanti ke trap lari ke bawah. Nah, kita pakai kalau di kondisi dia udah kering uapnya, udah kering. Nah, itu kita bisa gosok buat nyetrika. Nah, ini untuk cara penggunaan setrika setelah minimal tekanannya itu tercapai di 2 bar atau enggak 30 PSI. Nah, sekarang caranya gimana kalau kita mau ngisi ulang atau nguras? Cara ngisi ulang atau ngurasnya, pertama kali itu kompor. Nanti kompor itu tolong dimatikan dulu. Kompor dimatikan, kompor udah mati, tekanan masih ada atau mungkin dia tekanan di 1 bar atau masih di 2. Nah, itu tekanan bisa dibuang dulu. Dibuangnya lewat mana? Bisa dibuang lewat sini, dibuang full ke depan kayak gini, lari ke galon atau ke ember sampai tekanannya 0, atau enggak bisa dibuang lewat sini kalau ada spare satu keran yang nggak dipakai, ini bisa dibuka pelan-pelan. Dibuka pelan-pelan sampai si tekanannya itu turun. Sampai tekanan itu turun sampai 0 lagi, habis gak ada tekanan. Nah, udah kebuang semua tekanannya, uapnya, buka lagi semua. Buka lagi semua keran atasnya. Kondisi tekanan udah 0, isi lagi aja langsung airnya ke sini, lewat sini. Sesuaikan lagi kapasitasnya mau sampai berapa tingginya. Ya. Nah, ini kalau udah mencapai target level airnya mau berapa, tutup lagi semuanya, nyalain lagi kompornya, udah panasin lagi sampai tekanannya naik lagi ke normal, ke minimal di 2 bar lagi. Oke. Nah, sekarang cara isi ulang. Sekarang cara ngurasnya gimana? Cara ngurasnya juga sama. Cara nguras sama cara ngisi ulang itu hampir mirip, hampir sama. Karena apa? Karena prosesnya dia harus dinolin dulu. Tekanan harus dinolin dulu. Nah, kalau untuk untuk nguras, karena posisi air masih panas, jadi kita tunggu agak dingin dulu ya, minimal diamkan 30 menit. Kalau udah dingin, baru nanti kuras lewat sini, tinggal dibuka aja ke depan. Kondisi ke depan ini ngebuka, jadi ini tinggal dikocorin aja ke gayung atau enggak ember atau apa. Itu tinggal tunggu aja sampai si air di sini levelnya habis, sampai airnya habis. Kalau air udah habis, udah ngocor, udah langsung buang aja. Jadi besok pas kita mau pakai lagi, kondisi boiler itu udah posisi kosong. Jadi kita isi refill air baru lagi.